Skenario busuk Verdi Sambo pancing amarah Putri Chandrawati. Dari awal saya bilang gak mau, kenapa kamu libatkan saya? Saudara menyampaikan itu kan tanggal 8 ya. Saudara pulang jam berapa dari Biro Propam? Selesai itu saya pulang malam kurang lebih jam 11 jam 12 ke Saguling. Terus? Setelah itu saya istirahat karena istri saya juga sudah istirahat. Tanggal 9, apa yang terjadi dengan peristiwa tanggal 9? Tanggal 9, begitu bangun pagi, saya bangunkan istri saya yang istri saya menanyakan, ada apa kemarin? Saya sampaikan Richard menembak Joshua. Saya sudah melaporkan ke Bapak Kapolri bahwa ini tembak menembak karena kamu dilecehkan oleh Joshua. Istri saya marah. Istri saya menyampaikan dari awal saya tidak mau ini diketahui orang peristiwa di Magelang. Kenapa kamu libatkan saya? Saya bilang tidak mungkin ada tembak menembak tanpa ada penyebab. Yang ada di pikiran saya bahwa karena istri saya di situ, saya coba masukkanlah ke dalam cerita itu yang istri saya tetap tidak terima dan saya sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab. Makanya saya sangat berdosa kepada istri saya melibatkan dalam skenario. Hampir semua keterangan saksi yang berbohong pasti diingatkan oleh hakim. Bahkan hakim sampai dilaporkan ke KY, ya, tidak masuk akal, bohong. Kita lihat, ketika pemeriksaan yang lain dan ditanyakan kepada Eliezer tidak pernah ditegur oleh hakim. Baik, ketika juga Eliezer diperiksa sebagai saksi, yang seolah-olah juga sebagai terdakwa, terenganga, terpesona, bahkan merinding saya mendengarnya. Tidak ada satupun yang disangkal oleh hakim. Yang diingatkan seperti mengingatkan, coba, Susi, Kodir, yang lain-lain, bahkan sampai Sambo pun hakim berani mengingatkan. Tapi ketika sebagai saksi pelaku yang kerjasama membuka aib ini dan terang benderang, semua paham semua cerita ini, semua publik karena menerangkan dengan lancar, ngalir, bahkan yang tidak dakwaan, ya, karena kebodohan ada penegak hukum lainnya, dia jawab kok, ya, kaking lancarnya dan yakin, masih membuka cerita, cuma nunggu pertanyaan, semua dijawab dengan lancar. Nah kalau sekarang nggak dikabulkan, apalagi permintaan yang baru terpisah, misalkan di luar itu kan tidak diperiksa, malah kalaupun diperiksa telekonferensi, ya, keterlaluan lah. Tapi kalau menurut saya sih, karena ini orang polos, ya, kooperatif, ya, mungkin saya kira ya udah sidangkan aja, sidang disatukan aja, nggak boleh disatukan dia terima terus kan, ya. Bahkan tadi di tempat lain saya katakan bila perlu nanti 5 dijajarkan ketika ahli menerangkan itu lebih bagus. Ya, kalau sekarang kan 3. Nah kita kan menunggu ahli balistik forensik. Kesaksian yang berbeda ini, ya, sekali lagi konsistennya ya, inkonsistennya ya kelompok 4, ya, konsistennya aja bohong tapi inkonsisten kebenaran, ya, dihadapkan dengan ahli balistik forensik itu akan ketahuan gitu. Tentunya dalam hal ini semua terdakwa sebetulnya mengetahui, namun sangat sulit sekali untuk mereka berkata jujur. Karena itu tadi saya katakan bahwa ada sebuah kesetiaan, ada sebuah rasa takut terhadap sang jenderal, kan, seperti itu. Walaupun kita ketahui bahwa sang jenderal ini sudah dipecat dari kesatuannya, namun kekuasaan beliau tidak bisa kita pungkiri sangat luar biasa. Lalu secara bersama-sama para oknum, saya bilang para oknum polisi ini adalah orang-orang yang mengetahui hukum, tahu tentang hukum, tahu tentang kode etik, namun tidak peduli tentang hukum itu sendiri dan tidak peduli tentang kode etik. Skenario busuk Verdi Sambo ternyata memancing amarah Putri Chandrawati. Putri Chandrawati kini begitu murka dengan tak segan memarahi sang suami yang melibatkannya ke dalam skenario pembunuhan mantan ajudan mereka Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini diceritakan Verdi Sambo dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu. Dalam pernyataannya, ex-Kadif Propam Polri ini mengaku bininya tak terima saat dirinya melapor ke Kapolri Listio Sigit Prabowo
bahwa Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Barada Richard Eliezer lantaran dirinya dilecehkan mendiang Brigadir J. Tak hanya itu, Ferdy Sambo juga mengklaim istrinya marah sebab dirinya tak ingin kasus pelecehan itu diketahui banyak orang termasuk Kapolri. Tanggal 9 begitu bangun pagi, saya bangunkan istri saya. Istri saya menanyakan, ada apa kemarin? Saya sampaikan Richard menembak Yosua. Saya sudah melaporkan ke Bapak Kapolri bahwa ini tembak menembak karena kamu dilecehkan oleh Yosua, kata-kata Ferdy Sambo. Istri saya marah, istri saya menyampaikan dari awal saya nggak mau ini diketahui orang peristiwa di Magelang. Kenapa kamu libatkan saya? Katanya menambahkan. Mendengar penjelasan itu, Putri, kata Ferdy Sambo, tetap tak terima. Melihat istrinya marah besar karena dilibatkan dalam kasus ini, Ferdy Sambo mengaku dirinya merasa sangat berdosa. Dia mengatakan siap bertanggung jawab penuh atas pembunuhan di Duren 3, Jakarta Selatan itu. Saya bilang tidak mungkin ada tembak-menembak tanpa ada penyebab. Yang ada di pikiran saya karena ada istri saya di situ, saya coba masukkanlah ke dalam cerita yang mulia. Istri saya tetap tidak terima, saya sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab, makanya saya sangat berdosa melibatkan dalam skenario ini, pungkasnya. Adapun dalam kasus pembunuhan ini terlibat 5 terdakwa, yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Bribka, Ricky Rizal, dan Barada Richard Eliezer. Mereka didakwa melakukan pembunuhan berencana bersama-sama. Mereka didakwa melanggar pasal 340 subsider, pasal 338 Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo nomor 46 yang terletak di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam surat dakwaan, Barada E dan Sambo disebut menembak Brigadir J. Latar belakang pembunuhan diduga karena Putri telah dilecehkan Brigadir J saat berada di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 7 Juli 2022 lalu. Dugaan ini telah dibantah oleh pihak keluarga Brigadir J.